Assalamualaikum Pak Yamin. Waalaikumsalam Bu Tengku. Apa kabar Pak Yamin? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga sehat Pak Yamin. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Pak. Iya, baik Bu. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Yamin, pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat, eh, apa yang mau Bapak ceritakan kepada saya pada kesempatan ini Pak? Saya ingin menyampaikan tentang kasus dari beberapa anak. Pada umumnya pembelajaran matematika itu Bu kan banyak anak-anak yang tidak tuntas. Jadi saya berharap dengan pertemuan ini nanti anak-anak yang tidak tuntas itu bisa ditangani lebih 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 bagus lagi gitu Bu. Oh, jadi Bapak sedang menghadapi masalah bagi nilai anak-anak yang di bawah KKM ya, Pak? Iya, di bawah KKM, Bu. Oh, kira-kira di akhir percakapan kita ini apa yang Bapak inginkan? Saya berharap di akhir percakapan ini nanti ada sebuah solusi yang bisa saya lakukan agar anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu bisa ditangani lebih baik sehingga pembelajaran matematika ke depan itu tidak ada lagi anak-anak kita yang nilainya di bawah KKM gitu, Bu. Oh, berarti bisa mengatasi nilai siswa-siswa yang di bawah KKM itu ya, Pak? Iya, iya, Bu. Ya. Kira-kira kapan Bapak mau mulai menyelesaikan permasalahan mengenai nilai anak-anak siswa kita yang di bawah KKM, Pak? Ya secepatnya, artinya setelah ketahuan nilai anak-anak itu di bawah KKM, karena kan biasanya ujian itu kan kita laksanakan di akhir bab gitu Bu ya, Ya, atau satu CP ya. Maka saya berharap sebelum masuk kepada CP yang kedua ataupun masuk pokok bahasan yang berikutnya, itu anak-anak yang di bawah KKM itu sudah terselesaikan semuanya gitu. Jadi itu masuk nanti eh, pelajaran atau bab yang baru, mereka sudah tidak ada masalah lagi dan bisa mengikuti lebih baik untuk materi pembelajaran di bab yang berikutnya. oh, kira-kira yang satu CP itu butuh berapa minggu, Pak? Atau berapa hari? Ya tergantung dari apanya juga Bu, dari tujuan pembelajarannya itu. Misalnya rata-rata kalau saat sekarang ini saya membawakan materi untuk transformasi, itu Ya, 12 kali pertemuan. Berarti 12 kali sekitar pertemuan. 12, satu minggu itu kita kan ada 4 kali pertemuan saya itu. Berarti kalau 12 sekitar 3 minggu lah baru terselesaikan untuk satu CP seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oh, artinya di bulan Agustus, ya Pak, Iya, di bulan Agustus itu sudah bisa dilihat hasil dari CP yang pertama ya Pak? iya Bu, iya, iya. Ini Oh, kan ini kita kan saat ini masih di minggu pertama ya kan. Ya ya, nanti setelah kita adakan ujian, kemudian di pertengahan sekitar pertengahan juga nanti bulan Agustus itu sudah bisa kita tangani anak-anak yang nilai matematikanya yang bermasalah itu Bu, gitu Bu. berarti di pertengahan bulan Agustus. Eh, Kira-kira apa yang sudah Bapak laksanakan untuk mengatasi siswa-siswa yang nilai di bawah KKM itu, Pak? Sejauh ini bagi siswa-siswa yang mengalami nilainya di bawah KKM, itu yang pertama adalah mereka saya panggil. Saya panggil baik secara individu maupun terkadang secara kelompok juga, tergantung dari banyaknya siswa. Kalau terlalu banyak, ini biasanya saya sampaikan secara kelompok saja gitu. Tapi kalau hanya 2 atau 3 orang,
biasanya saya panggil secara pribadi, kita panggil hanya beberapa orang aja, kita panggil satu orang secara bergiliran gitu. Kemudian kita berikan arahan kepada mereka, kita tanya mengapa nilai mereka kok bisa seperti ini gitu, kok bisa seperti itu, kok nilainya, sementara teman-temannya yang lain itu nilainya banyak yang di atas KKM gitu, Bu. Iya. Berarti Bapak sudah berdialog dan berkomunikasi dengan siswa Bapak yang mengalami nilai KKM yang rendah ya Pak. Kemudian Iya, apa iya, lagi iya. yang bisa Bapak lakukan setelah itu? Bagaimana, Bu? Setelah Bapak berdialog, kira-kira ada lagi yang Bapak lakukan? Setelah saya berdialog dengan mereka, itu kan langkah pertama yang saya lakukan. Iya Pak. Kemudian Oke. dari hasil dialog itu saya pertanyakan di mana materi mereka yang kurang kuasai. Biasanya saya berikan pembelajaran ulang lagi bagi mereka. Dan saya pertanyakan, saya berikan pembelajaran ulang, saya ajari mereka, kemudian saya berikan ujian kembali kepada mereka untuk melihat apakah setelah saya panggil, saya berikan pengajaran ulang tadi, nilainya sudah membaik atau masih tetap di bawah KKM itu, Bu. Jadi Oh, oke. kalau yang nilainya sudah membaik, artinya di atas KKM atau minimal KKM, ya ini saya anggap sudah berhasil gitu. Tapi bagi anak-anak yang nilainya sudah kita sampaikan tadi untuk kita arahkan, kemudian kita berikan pembelajaran ulang, nilainya masih tetap, ini biasanya saya akan berdiskusi dengan orang tuanya gitu, Bu. Oh iya Pak, berarti langkah lanjutnya atau langkah berikutnya ya Pak, Bapak sudah berkomunikasi dengan orang tua. Jadi bagaimana kerjasama Bapak dengan rekan sejawat untuk mengatasi siswa-siswa yang di bawah KKM ini Pak? Ya dengan rekan sejawat ya saya berdiskusi juga dengan mereka. Saya pertanyakan apakah kasusnya yang saya hadapi ini sama dengan kasus mereka. Karena pelajaran matematika ini kan memang pelajaran yang kurang diminati oleh sebagian besar anak-anak gitu. Maka saya berdiskusi apakah memang di ruangan saya aja yang seperti ini gitu. Di ruangan mereka tidak seperti itu gitu. Dan memang dari hasil diskusi itu ada sebagian guru yang menyarankan kepada saya supaya pembelajaran itu selain kita yang mengulang, mereka minta bagaimana Pak kalau yang mengajari anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu temannya aja, karena mereka kan bahasanya lebih sefrekuensi gitu, sehingga apa yang disampaikan oleh temannya itu jauh lebih mudah dipahamkan dibandingkan terkadang dengan bahasa kita yang tidak sefrekuensi atau agak sulit anak-anak untuk menalarnya gitu, Bu. Oh iya Pak, oke oke Pak. Kira-kira apa lagi Pak yang dibutuhkan supaya Bapak lebih fokus untuk menangani permasalahan nilai anak yang di bawah KKM ini? Yang saya apakan ya yang pertama itu adalah kerjasama dari orang tua lah, Bu. Kerjasama dari orang tua bagaimana eh, anak-anaknya di rumah itu diperhatikan juga gitu. Karena kelemahan kita, kalau saya perhatikan anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu mereka volume belajarnya di rumah itu memang kurang. Oh, Artinya materi yang kita sampaikan tidak mereka ulang lagi di rumah. ya. Atau PR-PR yang diberikan pun itu mereka tidak secara maksimal untuk mengerjakannya gitu. Sehingga ketika ulangan ya nilainya kita lihat ya eh, di luar apa yang kita harapkan gitu. Iya, oh iya. Berarti anak-anak ini
karena kurang minatnya ya kan Pak, kemudian kurang memotivasi diri sendiri, kemudian faktor ada malasnya ya kan Pak? Ya, itulah pada umumnya, Bu. Ya, ini memang menyangkut nilai siswa yang di bawah KKM. Bagaimana supaya siswa ini lebih termotivasi untuk meningkatkan nilainya, Pak? Untuk lebih termotivasi, yang pertama itu tadi sudah saya sampaikan, ya saya akan melakukan komunikasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua, ya cara pembelajaran yang saya lakukan itu akan saya refleksi. Barangkali kesalahan itu ada pada saya juga gitu. Karena kan materi yang saya sampaikan itu barangkali mereka agak sulit untuk mencernanya, untuk menerimanya, sehingga bahasa yang saya sampaikan itu terkadang tidak 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 mudah untuk mereka pahamkan gitu, Bu. Baik, Pak. Oh, berarti Bapak sudah melakukan refleksi terhadap mungkin daya serap anak terhadap kita sebagai guru ya, Pak. Kira-kira itu butuh berapa lama, Pak? Untuk apa Merefleksi, ini, Bu? merefleksi diri tadi. Ya, saya merefleksi diri setelah nilai KKM anak itu tadi di bawah rata-rata, kemudian saya lakukan remedial, kemudian nilainya masih di bawah juga atau ada yang di atas. Ini biasanya saya lakukan refleksinya ya setelah akhir evaluasi dari setiap satu bab itu, Bu. Jadi akhir saya evaluasi, saya lihat nilai anak-anak, oh nilainya kok seperti ini, barangkali saya ngajarnya yang salah atau bagaimana gitu. Oke, Pak. Tadi kan Bapak sudah berkomunikasi, memotivasi, kemudian merefleksi. Antara motivasi dengan refleksi mana yang lebih duluan, Pak? Yang lebih duluan tergantung keadaannya juga, Bu. Ya, Ya, kalau di pembelajaran yaitu mereka kita motivasi supaya lebih giat lagi belajar. Kemudian dari pembelajaran atau di akhir ujian itu saya akan merefleksi diri saya terhadap capaian yang sudah dicapai oleh anak-anak dari hasil pembelajaran matematikanya. oke, Pak. Berarti memotivasi terlebih dahulu, baru merefleksi ya, Pak. Iya, iya, Bu. Di titik ini, apa inti percakapan kita pada hari ini, Pak? Inti dari percakapan ini adalah ya masukan bagi saya, cara lah bagi saya bagaimana untuk menangani anak-anak yang nilainya di bawah KKM itu supaya nanti ke depannya tidak ada lagi siswa-siswi kita yang nilainya di bawah KKM seperti itu, Bu. Oke, begitu ya, Pak. Ya, Itu Bu. harapan kita. Saya juga berharap ini bisa berhasil untuk kebaikan siswa-siswa kita, kemudian untuk merefleksi diri kita. Saya dengan adanya komunikasi kita ini mungkin percakapan ini kita sudahi ya Pak ya, karena juga menimbang waktu. Eh, Sebulan atau setengah bulan yang akan yang masa yang akan datang, sebulan ke depannya saya ingin mendengarkan cerita yang seperti ini lagi Kak Pak. Kira-kira bagaimana hasilnya dan bagaimana perkembangan nilai KKM anak-anak kita setelah diadakan penilaian selama satu capaian pembelajaran. Baik Pak Yamin, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.